Bagus lu. Awal gerakan lu bagus. Itu namanya gerak apa ya? Hilang timbul ya, Wak. Iya itu bagus, Wo. Timbul tenggelam. Coba. Oh, timbul tenggelam. Kowe siji ne. Aku bangga karo. Musiknya dikerasin dong yang benar. Coba. Ya. Doa aku siji ne. Ngumpet Wak. Aku bangga karo kowe. Asik. Oh. Dia ngumpet. Apa yang dilakukan Awe ini sama kita di ruangan coblosan. Iya. Betul. Kita mencari. Enggak boleh nyanyi. Enggak boleh nyanyi. Enggak boleh nyanyi. Nggak boleh. Mencari yang mana yang paling layak kita obrol. Betul. Jadi berarti boleh dong ntar gue pulang. Kalau itu sampai lagi Wak. Kowe siji ne. Aku bangga. Lu gak bisa kayak si Awe. Si Awe jago banget. Awe. Lu tahu gak kenapa dia jago begitu? Ngapa? Sering banget ngebohongin bini jadi begitu. Firman. Oke, yang pasti manis yang ada di rumah ini jangan lupa ya untuk gunakan hak pilih kalian di masing-masing daerah ya. Buat yang belum pilih yuk langsung ke TPS terdekat ya. Semoga siapapun yang terpilih nanti ini bisa menjadi pemimpin yang amanah ya. Amin. Ih, apa sih? Disamperin sama gurunya tuh. Muter jauh banget. Mana sih? Padahal tinggal kesini aja. Iya. Kayaknya dia mulai tertarik deh sama om kameramen yang ini. Senyumnya beda yuk. Ya. Iya gayanya kayak gadun. Muternya beda. Iya. Ini satu-satunya kameramen yang bentuknya nggak kayak gaji-gaji UMR yuk. Tuh lihat yuk. Tuh. Ya kan? Lihat senyumannya aja senyum-senyum kayak ada saldo yuk. Iya benar. Gimana kita nggak meleleh yuk. Iya kan? Judul hari ini, judulnya adalah Lu beraksi. Gimana ini? Lu beraksi lu ngipas-ngipas. Hai. Set. Astagfirullahaladzim. hati-hati, jangan sampai dia beraksi. Nah sekarang kita kedatangan Udah tua liat dia ubanan ya. sekarang 43 yuk. Iya. kita kedatangan 43. Lah ini aja umur segini udah uban rambutnya putih. Maaf ya tua Umar. banget ya. Jadi gara-gara lu. 43. Lu umur berapa? 43, 45. Nggak mungkin lo ayo. 45 aja lo abis. Gak ada ubannya kan? Gua gak ada. Gak ada uban. Dia gak ada uban. Apa gua botak aja Wen? Oke tuh. Lu keren Kita coba. botak aja Gel. Lu mau ngapain? Lu botak. Maaf ya. Udah segede gini lu botak. Lu ngerti gak? ya. Kayak apa? Lu dia ngomong loh. Kentung kata dia. Sekarang kita kedatangan penyanyi dan suaminya yang baru saja beraksi karena kejahatan pekerjaannya. Pekerjanya ya, ini maksudnya baru saja melakukan sebuah tindakan karena kejahatan dari pekerjanya. Kita panggil dia Mbak Inul Daratista dan Mas Adam Suseno. Mas Adam. Silakan duduk Mas Adam. Kadang gue kalau ngeliat Mbak Inul datang tuh, gue rasa dari bajunya juga nggak nutup ya. Ya, Eno tekor. harganya ya nggak nutup ya. Eno tekor. Hanya Eno jangan pada nego deh No. Pada nego dia sama Inul Daratista ya. Mbak Inul, sebelumnya makasih sudah hadir ke sini ya Mbak Sama-sama. Inul. Tapi aku ada artikel dulu mau kita tanyakan sama Mbak Inul, mana coba lihat. Inul Daratista ditipu OB, mobil kantor dicuri, uang perusahaan dibawa kabur dan dipakai untuk judol serta narkoba. Aduh, oh boy. Oh boy. Wow. Kejadiannya di mana Mbak? Kejadiannya di kantor. Jakarta. Iya. Oke.
Sebenarnya nih OB juga udah ikut saya udah 5 tahun lebih. Ya. Itu awalnya kan waktu COVID itu dia ikut di hotel, ditaruh di outlet. Tapi karena outletnya tutup, kena COVID, pindah ke kantor biar dia tetap kerja, terus biar tetap dapat gaji gitu. Ya udah sampai sekarang gitu. Tapi makin ke sini makin ke sono ya yang merusak kepercayaan kita gitu. Dengan mengambil barang-barang berharga punya kantor. Oke. Nah, berarti totalnya kalau dihitung-hitung kerugiannya berapa itu, Mbak? Sebenarnya ya banyak ya, Mobil. ratusan juta ya kan, mobilnya hilang udah nggak bisa balik karena dia udah jual. Oh, sama dia dijual. Iya. Oh, jadi awalnya tuh taunya dia keluar untuk pakai mobil disuruh orang gitu. Iya disuruh orang kantor gitu. Tapi nggak balik terus mobilnya. Nggak balik. Ya, tapi supirnya balikan kantor. Enggak, kan? udah nggak balik karena kan ditanyain malam itu waktu ngambil mobil, kok mobilnya diambil? Iya saya disuruh si bapak gitu. Jadi besoknya udah nggak masuk gitu. Ternyata dia udah nyomot banyak barang, ada laptop, ada BPKB, ada beberapa gitu ya diambil juga, mungkin mau digadein juga kali gitu. Terus ya banyak yang mungkin udah kenyang juga karena dia kan orang yang paling lalu lalang di dalam kantor itu gitu. Udah tahu tempat-tempat di mana, sampai petty cash, uang cash juga diambil. Bentar deh. Balikin, Mak. Bentar. Boleh nanya gak? Iya nanya. Boleh nanya ya? Iya. Kenapa Mas ngelakuin hal itu? Ya karena terpaksa karena dompet kan selalu kosong, Pak. Jadi Mbak Inul puncaknya sampai Mbak Inul akhirnya lapor polisi gitu setelah memang mengumpulkan bukti-bukti dalam waktu yang singkat gitu. Ya sebenarnya itu anaknya tuh udah mulai mungkin udah banyak masalah karena kan masalah finance, pegawai-pegawai saya sering cerita, kita itu sayang loh sama dia itu suka ngasih-ngasih loh Bu, kita itu Bu gitu. Kadang patungan gitu ngasih dia gitu. Padahal gaji juga lumayan lah, cukup lah gitu. Tapi kayaknya kekurangan terus gitu. Terus ya mungkin ada kerjasama dengan Ada kata-kata. yang lain gitu. Ada kata-kata, ada postingan. Jadi OB sudah bertahun-tahun dapat kepercayaan dari saya dan semua pegawaiku di kantor. Wajahnya memelas, nggak mufakat, bikin iba. Tapi endingnya pengen nabok jotos. Sudah sakit. Ya gregetan aja kali ya. Nah, pertama kali Mbak Inul ketemu nih akhirnya kan. Tapi sebenarnya karyawan saya itu di kantor tuh nggak ada yang berani ngomong awal-awal. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu gitu. Ketika saya masuk kantor tuh pada maju mundur, Ibu masuk kantor gitu. Ngomong nggak. Akhirnya harus ngomong gitu, Bu. Kita tuh sebenarnya udah beberapa minggu itu kemalingan. Kenapa nggak bilang? Iya sebenarnya kita mau ngatasin sendiri dulu Bu. Karena kita kan tahu orangnya gitu. Tapi ternyata ya sampai hari ini nggak ketemu Bu, mobilnya hilang dibawa lari gitu. Terus kita tanya istrinya juga bilang nggak tahu, nggak pulang gitu kan. Tapi udah kerjasama ternyata lama gitu. Akhirnya kerjasama juga dengan polisi dan udah hampir 2 bulan lah ngasih pekerjaan polisi, pasti capek juga gitu. Jadi ya kemarin ketemu gitu. Tapi ketemu ya wes nggak ada apa-apa. Laptop anak-anak juga Hilang, udah habis semua. Habis semua dibawain semua itu. Kebetulan pegawai saya itu kalau pas lagi hujan atau macet itu kerja itu pulang aja gitu. Laptop ditinggal karena pagi kan masuk kerja lagi gitu. Jadi kebanyakan banyak yang ditinggal ya pada raib gitu. Tapi pas pertama kali ketahuan apa yang pelaku katakan? Nggak ngomong apa-apa ya karena itu dia kan diringkuk sama polisi ya, diangkut sama polisi ya nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Yang jelas takut ketemu sama saya itu. Pastilah. Iya, takut aku minta kebahagiaan. Enggak. Iya, enggak feeling gua. Dia pencari suasana. Bercanda. Dia kata dia minta Enggak. Dia ngomong bukan buat mecahin suasana, Yuk. Dia apa? Gua udah feeling ini penadahnya dia. Penadahnya sini, yang ngeluarin dana situ. Aku ada artikel lagi, coba yang mau aku tanyakan. Mana artikelnya? Kenapa Inul Daratista nekat penjarakan mantan OB? Ini 5 kesalahannya selama bekerja. Ya, kan kita udah dalam kondisi kita juga pilot, dalam keadaan kita juga kena COVID.
jatuh bangun lah gitu ya. Maksudnya kita juga tolongin gitu, tapi balasan kita kok begini gitu. Terus dia juga tidak kooperatif. Tidak kooperatif sama Bapak polisi yang udah capek-capek. Terus juga Pak Jaksa juga nanya juga bulet-bulet wae sama kita juga kalau diajak ngomong juga nggak connect. Kayak nggak ada kejadian apa-apa gitu. Ya udahlah sama saya bilang sama pegawai saya juga selesain aja deh gitu. Kalau nggak ada si sorry, si thank you, nggak ada ya wes. Padahal saya tuh kalau dia minta maaf aja ya saya maafin gitu. Tapi ini kayak orang nggak berdosa. Iya kayak orang apa ya, orang linglung apa piye ya gitu. Ya udahlah. Linglung sih enggak lah ya, orang linglung masa nyolong ya. Iya. Ya masa linglung kayak gini. Iya. Wen, lawan lu berat-berat ya. Kemarin Limbat, sekarang Mas Adam. Pokoknya lawan gua tuh 3 nih di Brownies. Aja. 1 Mas Adam, 2 Limbat, 3. sama 1 lagi. Siapa? Haji Bolot. Iya bener. Jangan sampai bertiga bikin Tapi grup. Mbak Inul, apa aja sih 5 kesalahannya Mbak Inul? Nggak ada hitung-hitungan berapa banyak kesalahannya gitu. Kalau ngomongin salah dia pasti salah karena kita udah tolongin baik-baik, kita kasih pekerjaan dalam kondisi sama-sama mengalami hal yang tidak enak ketika Covid, kita bantuin. Terus kita kasih kesempatan dia kerja, peluangnya juga gede banget. Padahal itu kemarin tuh kita kepikiran loh. Yang itu OB udah bertahun-tahun itu kita berangkatin umroh aja yuk gitu. Terus ya udah nggak usah jadi OB, jadi pegawai tetap aja di kantor, orang dia udah kayak keluarga gitu. Di kerja apa aja serabutan oke, pokoknya ayo aja gitu. Akas deh ya, orang Jawa bilang akas tuh apa ya? Sergep lah apa ya? Sergep itu bahasa Jawa. Apa itu? Ceket-ceket. Cekatan. Cekatan. Ya, kayak Dia gitu. bahasa Jawa, tapi dia kasih bahasa cekat-cekat. Ngeselin Oke. nih orang ngeselin. Apa namanya? Jadi maksudnya Mbak Inul itu adalah gini. Di saat kemarin itu lagi pada pengurangan karyawan. Iya betul. Di saat suasana finance juga lagi nggak bagus ya, karena kita udah itu kan tolongin. dunia ya. Iya. Cerita isu dunia. Tapi Mbak Inul masih menyelamatkan dia loh, bekerja gitu. Iya. Jadi itu sih sebenarnya poin yang kayaknya aduh nggak tahu Betul, itu diri yang ya. jadi wah iki lho, wis ditolong ibu kok masih kayak gini sama ibu gitu. Ya udah. Tapi berhubung aku juga nggak begitu dekat sama pegawai-pegawai yang OB ini juga nggak terlalu dekat karena saya juga jarang masuk kantor kan gitu. Cuman ketika dapat berita kayak gini tuh harusnya kalau misalkan mungkin anak-anak yang di kantor gitu yang melakukan tindakan itu mungkin ya gimana ya udah biasa ngerti kali ya situasi gitu. Tapi kalau OB itu bisa sampai mobil bisa diangkut itu kan luar biasa, bisa dibawa pergi. Terus BPKB tahu tempatnya, petty cash tempat uang cash di kantor juga Luar biasa. luar biasa ya. Iya, sakti kali orang. Sakti ya dia ya. Punya ilmu kebal. Kowe Ini. ngomong ambek aku tak? Ngeselin ya. Ngeselin ya. Iya. Ini orang ngeselin. Makanya gue bilang sama Ayu, musuh gue kan 3 nih. Mas Adam, Limbat sama Haji Bolot. Kalau bikin grup bertiga ada nama grupnya. Apa Wen? Si Kumis diem-diem budek. Ya benar. Mas Adam. Mas Adam. Karena berkumis. Si Kumis. Limbat berkumis. Diam. Sama Haji Bolot. Ya. Jadi nama grupnya adalah si kumis diam-diam budak. Ya. Yang satu ya kan Mas Adam kan berkumis. Iya. Limbat kan diam. Diam. Haji Bolot kan budak. Iya. Si Kumis diem-diem budak. Sebenarnya ada 4. Mat. Entar. Apa? Aku, Haji Bolot, Limbat sama Wendy. Wendy. ya. Jadi si Kumis diam-diam Bolot di sini. Iya. Gak boleh kesel, Wen. Gak boleh kesel. Namanya satu grup mah mesti akur, Wen. Iya. Ada gua nggak ada gua. Nggak boleh Gua nggak ada mau kesel. bikin grup, nggak ada mau bikin Ya grup. katanya lu selesai dari cagur gabung sama ini semua. Aku aja Wen, gak apa-apa. Ya.
Aku aja yang ngaku. Oke, Mbak. Nah, ini justru aku mau tanyakan lagi. Sempat terdengar kabar katanya Mbak Inul Daratista terserang penyakit langka. Bakteri langka itu. Iya, jarang orang kena kata dokter. Saya bilang, kenapa dokter? Ada nggak yang kayak gini gitu? Karena efeknya tuh nggak enak banget. Yang pertama saya udah nggak bisa makan. Rasa apapun juga nggak berasa, terus makanan juga nggak bisa masuk di perut saya. Terus apa lagi ya, kejang ya, terus menggigil itu berasa kayak kita ada di apa namanya di kutub, dingin banget badan. Tapi tak tem kayak gini tuh cuma 36,7 normal gitu. Terus tiba-tiba aja datang keringetan gobios kayak orang habis olahraga 1 jam gitu. Habis itu semenit hilang, habis itu keringetan lagi, datang lagi gitu. Terus lemes, lungkrah, badan itu kayak dipukulin orang sekampung gitu. Udah suaranya semua udah nggak karu-karuan, muntah. Terus saya bilang dokter, kenapa saya begini gitu. Tolong jelasin. Itu hasil check up itu semuanya bagus. Kata wah ini kayaknya nggak benar, coba kayaknya autoimun katanya. Aku cek autoimun ternyata semuanya negatif. Terus cek semua tumor marker oke, nggak ada masalah. Terus cek torak, foto torak, kenapa pneumonia dicek, rongsen, CT scan, apa semuanya nggak ada apa-apa gitu. Cuman memang karena ternyata permasalahannya di perut. Jadi cek lagi feses itu cek sampai 3 kali ya yang ya. Akhirnya dicek yang pertama nggak apa-apa, negatif nggak ada apa-apa. Terus yang kedua kayak nggak bener ini, saya masih kayak gini gitu. Ya udah cek lagi, akhirnya dicek mungkin dengan bakteri-bakteri yang aneh-aneh itu mungkin ya. Akhirnya kena di situ. Oh ternyata kamu kena ini gitu. Pantesan, karena di situ aku nggak diare. Jadi feses aku tuh kayak kayak kotorannya kambing gitu, yang hitam bulat-bulat gitu. Tapi itu sakit gitu. Jadi kalau mau, padahal kecil banget, kalau mau keluar itu gobios nggak karu-karuan gitu. Jadi itu yang membuat aku seumur-umur belum pernah kayak gini gitu. Iya. Karena jarang orang kena. Terus kenanya di mana dokter? Karena saya makan makanan sehat. Saya olahraga apa segala macam. Iya. Ya karena apes katanya gitu. Apesnya di mana? Bisa kena di makanan, bisa kena kebanyakan antibiotik. Mungkin iya karena aku dalam 1 bulan itu karena sakit itu nggak ketemu kan obatnya apa, sakitnya apa itu dibom antibiotik, bisa juga karena itu, bisa juga karena aku keluar masuk di IGD ya, bisa kena bakterinya di toilet mungkin gitu. Jadi nggak disangkan-sangkan, cuman itu memang jarang orang kena, namanya Clostridium difficile toxin itu kalau udah kena itu wah udah. Ada saya tanya sama dokter ada nggak pasien dokter nanganin kayak saya, ada nggak? Ada tapi cuman 1 gitu. Banyak nggak yang ditanganin dokter? Nggak ada, jarang gitu. Dari 100 orang mungkin 1-2 yang kena. Ini benar-benar langka ya Mbak Inul. Bisik lu nih wali ya. Lu orang ini Inul. Lu siapa lu? Jadi itu pasien yang ditanganin yang kayak aku itu enggak. Pak makanya jangan ngomong dulu kalau dia lagi Padahal dia lagi hidupnya sendiri, maksudnya kalau sampai dia kena kan gue bisa bantuin. Boro. Ya maksudnya kan Suster Mary bisa bantuin ya. Takutnya kemana-mana gitu. Akhirnya sembuhnya gimana Mbak Inul? Iya, jadi pasien yang kayak aku tuh juga ada yang sampai nggak bisa makan, berat badannya sampai turun karena udah nggak bisa makan, kayak orang kena COVID. Udah gitu dibom antibiotiknya tuh sehari tuh 3 kali, 500 mg, 1.500 dikali 10 hari. Jadi aku selama 2 hari, 3 hari itu masih kayak nggak bisa terima gitu, karena badan itu kayak nggak karu-karuan gitu. Terus akhirnya saya tanya ada nggak, ada yang kayak gini, malah dia dibolongin. Ini karena dia nggak bisa makan, nggak bisa ada rasa-rasa juga nggak bau apapun gitu ya, udah kayak COVID aja gitu. Terus sempet sampai nggak bisa jalan juga gitu. Terus saya sharing sama teman-teman yang lain juga yang pernah kayak gini, ada gitu. Teman saya juga ada sampai 6 bulan tuh dia menggigil sampai keringetan. Nah ini juga aku tanya, kenapa kok bisa kayak gini gitu? Ya mungkin reaksi dari perutnya apa kita nggak tahu ya, tapi yang jelas aku cek lagi selama 10 hari udah mati belum virusnya, gitu. Kayak gitu itu virus yang ya pokoknya kalian harus hati-hati deh. Orang saya udah bersih, udah makannya udah sehat, olahraganya udah kencang juga, stamina juga oke, masih kena juga gitu.
Jadi itu bakteri adanya di usus besar, tapi dia di dalam yang nggak ada oksigennya, paling dalam gitu. Makanya dia dibunuhnya dengan antibiotik sampai 10 hari gitu. Sempat dirawat nggak Mbak? Loh, saya dirawat tuh sampai sebulan ya. Keluar masuk. Jadi waktu hasil lab semuanya bagus, waktu Inul kontrol ke dokter terakhir itu, aku takut nggak ikut, berangkat sendiri dia. Soalnya kan hasil lab bagus, takut aku dituduh sebagai bakterinya gitu loh. Iya, takut nggak berang. Takutnya dokternya ngomong begini, Mbak maaf ini sebenarnya dari sebelahnya gitu ya? Iya makanya. Karena pas di USG. Tapi lucu sumpah, lu gak boleh gedak, lucu loh Wen. Wen, Dia gak datang ke rumah sakit, takut disangka dia bakterinya gila gak tuh laki? Iya bener. Karena Wen, yang gue baca dari artikel pada saat di CT scan, di USG gitu kan kelihatan, nah bakterinya. Nah mukanya Mas Adam gini-gini. Tapi Mbak Inul, kalau Mbak Inul pas lagi sakit, dirawat, Mas Adam tetap karakternya nyeneng kayak gini enggak? Enggak. Hah? Apa tegang juga? Iya, dia mah diem gitu. Iya. Diam, toto komputer hilang aja ya, Mas. Jadi waktu Udah Inul feeling, menggigil terus berkeringat itu kan selalu mengeluh gitu kan setiap kali begitu. Jadi aku diamnya itu menangis dalam hati gitu loh. Ku menangis. Tapi kalau pas lagi Mbak Inul dirawat gitu, Mas Adam tetap ikut. Ya dia suaminya, dia mau ikut atau enggak terserah dia lah. Kita kembali setelah yang satu ini tetap di obrolan manis hit. Terserah dia lah dia mau ikut apa enggak iklan.